Daily Dose of Sunshine adalah drama Korea yang menggambarkan realitas dunia psikiatri melalui kisah Jung Da-eun diperankan oleh Park Bo Young. Dia seorang kanprat yang baru saja dipindahkan ke bangsal psikiatri setelah sebelumnya bekerja di Departemen Penyakit Dalam. Ia menghadapi berbagai tantangan dalam menangani pasien dengan gangguan mental sambil beradaptasi dengan lingkungan kerja yang penuh tekanan. Drama ini mendapat banyak pujian karena menggambarkan kesehatan mental secara realistis dan emosional, memperlihatkan bagaimana pasien, tenaga medis, dan lingkungan sekitar saling memengaruhi dalam proses pemulihan. Drama ini menampilkan beragam gangguan mental, termasuk depresi berat, gangguan bipolar, skizofrenia, dan PTSD. Setiap pasien memiliki cerita unik yang menunjukkan bahwa gangguan mental tidak selalu terlihat secara kasat mata. Ada yang tampak baik-baik saja tetapi mengalami pergulatan batin yang berat. Selain itu, drama ini menyoroti stigma terhadap kesehatan mental, baik bagi pasien maupun tenaga medis yang bekerja di bidang psikiatri. Banyak pasien dalam drama ini mengalami diskriminasi dan kesulitan, mendapatkan dukungan dari keluarga atau teman karena penyakit mereka dianggap sebagai kelemahan atau sesuatu yang memalukan. Bahkan, rekan kerja Jung Da-eun memandang rendah pekerjaannya karena dianggap berisiko atau tidak sepenting bidang medis lainnya, mencerminkan realitas di dunia nyata di mana kesehatan mental seringkali kurang diperhatikan dibandingkan kesehatan fisik. Selain itu, drama ini juga mengangkat isu burnout yang dialami tenaga medis, terutama di lingkungan kerja yang penuh tekanan seperti bangsal psikiatri. Jung Da-eun sering kali merasa kewalahan, terutama ketika menghadapi pasien yang mengalami krisis, atau ketika usahanya dalam membantu pasien tidak selalu membuahkan hasil yang diharapkan. Hal ini menggambarkan bagaimana tenaga medis juga membutuhkan dukungan emosional agar dapat terus menjalankan pekerjaannya dengan baik. Dari sudut pandang psikologi, drama ini sangat relevan karena menyoroti pentingnya dukungan sosial dalam pemulihan pasien sesuai dengan teori Therapeutic Alliance yang menekankan hubungan antara tenaga medis dan pasien dalam proses terapi. Drama ini juga mencerminkan teori stres dan coping, Lazarus and Folkman, di mana setiap karakter memiliki cara berbeda dalam menghadapi tekanan mental mereka. Dengan pendekatan yang mendalam dan emosional, Daily Dose of Sunshine tidak hanya memberikan wawasan tentang dunia psikiatri, tetapi juga mengajak penonton untuk lebih memahami dan menghargai pentingnya kesehatan mental. Jung Da-eun, sebagai perawat psikiatri dalam Daily Dose of Sunshine, menghadapi berbagai tekanan yang membuatnya rentan mengalami depresi. Dalam dunia medis, khususnya di bangsal psikiatri, tenaga medis sering menghadapi pasien dengan gangguan mental yang kompleks. Da-eun tidak hanya merawat pasien secara fisik, tetapi juga harus menangani emosi mereka yang seringkali tidak stabil. Tekanan ini dapat menyebabkan burnout, yaitu kondisi kelelahan emosional, fisik, dan mental akibat stres kerja yang berkepanjangan. Menurut teori burnout dari Maslach, ada 3 komponen utama yang bisa menyebabkan burnout. Kelelahan emosional. Da-eun mengalami tekanan emosional yang tinggi akibat interaksi intens dengan pasien. Depersonalisasi, ia mulai merasa terputus secara emosional dari pekerjaannya karena terlalu banyak menghadapi situasi sulit. Penurunan pencapaian pribadi, meskipun berusaha sebaik mungkin, tidak semua pasien bisa sembuh, membuatnya merasa tidak cukup kompeten. Sebagai perawat psikiatri, Da-eun seringkali menjadi tempat curhat dan tumpuan emosi pasiennya. Ia melihat berbagai kasus tragis, seperti pasien dengan depresi berat yang mencoba bunuh diri, pasien dengan psikosis yang tidak bisa membedakan kenyataan, hingga mereka yang mengalami trauma mendalam. Empati yang terlalu tinggi, compassion fatigue, dapat menyebabkan dirinya ikut merasakan kesedihan dan keputusasaan yang dialami pasien. Di beberapa bagian drama, terlihat bahwa pekerjaan Da-eun kurang mendapat apresiasi dari rekan kerja di bidang medis lainnya. Psikiatri seringkali dianggap kurang bergengsi dibandingkan bidang medis lain, seperti bedah atau kardiologi. Ditambah lagi, stigma terhadap gangguan mental juga membuat pekerjaannya dianggap tidak terlalu penting. Kurangnya dukungan sosial ini bisa meningkatkan risiko depresi, karena menurut teori social buffering hypothesis, dukungan sosial yang rendah meningkatkan dampak stres terhadap kesehatan mental seseorang. Berdasarkan teori stres dan coping, Lazarus and Folkman, seseorang dapat menghadapi stres dengan 2 cara. Problem-focused coping, mencari solusi konkret untuk mengatasi sumber stres. Emotion-focused coping, mengelola emosi akibat stres, misalnya dengan berbicara kepada orang lain, atau menenangkan diri. Da-eun seringkali lebih banyak menekan
emosinya daripada mencari bantuan atau cara untuk mengatasinya. Ini membuat stres yang ia alami semakin menumpuk dan akhirnya berkembang menjadi depresi. Depresi yang dialami Jung Da-eun bukan hanya akibat faktor psikologis internal, tetapi juga faktor eksternal seperti tekanan kerja, kelelahan emosional, kurangnya dukungan sosial, serta cara coping yang kurang efektif. Hal ini mencerminkan realitas yang dihadapi banyak tenaga medis di dunia nyata, terutama mereka yang bekerja di bidang kesehatan mental. Daily Dose of Sunshine mengajarkan bahwa kesehatan mental adalah hal yang nyata dan perlu diperhatikan, baik bagi pasien maupun tenaga medis. Jika seseorang merasa terjebak dalam emosi negatif, penting untuk tidak meremehkan perasaan sendiri. Seperti yang dialami Jung Da-eun dalam drama ini, tekanan mental yang terus-menerus dapat berdampak besar jika tidak ditangani dengan baik. Salah satu langkah utama yang bisa dilakukan adalah mencari dukungan sosial. Drama ini menunjukkan betapa berartinya memiliki seseorang yang peduli dan memahami, baik itu teman, keluarga, atau rekan kerja. Jika merasa sulit berbicara dengan orang lain, menuliskan perasaan dalam jurnal, atau mencari komunitas dengan pengalaman, serupa bisa menjadi alternatif. Selain itu, Daily Dose of Sunshine menegaskan bahwa mencari bantuan profesional bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Dalam drama ini, banyak pasien yang mengalami kemajuan setelah mendapatkan perawatan yang tepat. Ini menjadi pengingat bahwa psikolog dan psikiater ada untuk membantu, bukan untuk menghakimi. Terakhir, drama ini juga mengajarkan pentingnya mengelola stres dengan cara yang sehat. Jung Da-eun menghadapi burnout karena terlalu memendam perasaan dan tidak mencari cara untuk meredakan stresnya. Oleh karena itu, penting untuk menemukan cara yang efektif dalam mengatasi tekanan, seperti beristirahat, melakukan aktivitas yang disukai, atau bahkan sekadar berbicara dengan seseorang. Kesimpulannya, Daily Dose of Sunshine memberikan pesan bahwa setiap orang memiliki perjuangannya, masing-masing dalam kesehatan mental, tetapi tidak perlu menghadapinya sendirian. Dukungan sosial, keberanian untuk mencari bantuan, dan merawat diri sendiri adalah langkah penting untuk tetap bertahan dan menemukan cahaya di tengah kegelapan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kami benar-benar menghargai setiap detik yang kalian luangkan untuk menikmati konten ini. Semoga apa yang kami bagikan bisa bermanfaat, menghibur, atau bahkan memberikan wawasan baru untuk kalian. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pendapat, saran, atau pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar kami. Kami selalu senang membaca dan berinteraksi dengan kalian semua. Terima kasih atas dukungan kalian yang luar biasa, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus eksplorasi hal-hal baru. Sampai jumpa.